Watashi wa anata ga suki desu. Hai, minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Oke, kembali lagi di channel saya, di channel Beli Dewa, yaitu channel yang khusus mengupas tentang bahasa Jepang dan tentunya kehidupan di Jepang. Oke, dan di video kali ini, Sensei ingin mengajak kalian untuk belajar nani nani ga suki desu, nani nani ga kirai desu, nani nani ga jouzu desu, nani nani ga heta desu. Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan, bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, nggak bosan-bosan saya ngingetin, jadi silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya ya. Jadi dengan menekan tombol subscribe, kalian akan mendapatkan video-video yang terbaru dari Sensei. Mungkin kalian akan menjadi orang yang pertama ya mendapatkan video dari Sensei yang tentunya akan sangat bermanfaat banget bagi kalian yang sedang belajar bahasa Jepang. Oke, tanpa berlama-lama mengambil waktu kalian, jadi kita langsung saja masuk ke segmen pembahasan pelajaran hari ini ya. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah ketika kalian ingin menyatakan suka apa misalkan. Suka sushi, suka sashimi, atau suka ramen, atau suka anata mungkin. Suka dengan kamu mungkin ya. Ketika kalian menyukai seseorang juga bisa menggunakan pola ini. Jadi jangan kemana-mana, ikuti video ini sampai akhir. Oke, minasan, berikutnya adalah Sensei akan memberikan kalian rumus dulu nih. Pola kalimatnya dulu nih ketika ingin menyatakan suka dengan sesuatu. Misalkan suka dengan ramen, suka sushi, suka sashimi, suka kamu. Oke, jadi rumusnya adalah kata benda ya. Kata benda itu nanti bisa orang juga di situ ya. Kata benda ga suki desu. Yang di belakang ini sudah menjadi jadi set dia. Jadi dalam artian sudah nggak bisa dirubah lagi, partikelnya juga nggak bisa dirubah lagi. Misalkan ini sudah benar-benar menjadi kesatuan gitu. Jadi nggak bisa dipisahin. Polanya adalah kata benda ga suki desu. Kata benda ga suki desu. Oke, kita langsung saja praktek saja biar gampang ya. Misalkan suka sashimi ya. Jadi kata benda tadi ya. Sashimi ga suki desu. Suka nasi goreng. Chahan ga suki desu, atau nasi goreng ga suki desu. Atau misalkan suka orang Jepang, Nihonjin ga suki desu. Nihonjin ga suki desu. Atau suka kamu, anata ga suki desu. Anata ga suki desu. Oke, kita lanjut lagi dengan membuat contoh kalimat yang full sedikit ya. Misalkan saya suka apel. Saya suka sashimi misalkan. Ya udah. Watashi wa, ya udah, ininya tetap di depan ya. Watashi wa sashimi ga suki desu. Atau kalau suka yang namanya dengan osake, watashi wa osake ga suki desu. Ya, osake ga suki desu. Nah, di situ ini sangat gampang sekali ya. Jadi tinggal menambahkan siapa yang mau dijadikan topik di situ. Kalau misalkan topiknya adalah watashi, ya udah. Watashi wa sashimi ga suki desu. Watashi wa sushi ga suki desu. Seperti itu. Watashi wa anata ga suki desu. Seperti itu juga bisa ya. Nah, itu kalau ketika menyatakan kalimat yang positif. Kalau misalkan dia menyangkal sekarang menyatakan tidak suka ya, tidak suka berbeda nanti dengan kirai ya, agak sedikit berbeda ya. Kalau kirai kan sudah benar-benar ya nggak suka. Jadi kalau misalkan tidak suka ya lain lagi misalkan ya. Misalkan kalau ingin menyatakan tidak suka itu bisa juga menggunakan pola ja arimasen. Cukup ganti des yang di belakang saja ya. Suki desnya itu diganti dengan ja arimasen. Makanya ketika Anda ingin menyatakan tidak suka yang namanya sashimi, itu gampang banget. Sashimi ga suki ja arimasen. Watashi wa sashimi ga suki ja arimasen. Atau watashi wa osake ga suki ja arimasen. Yang penting adalah ja arimasennya ini kalau untuk menyangkal ya. Menyatakan tidak suka. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Untuk nanya sekarang, kalau misalkan ingin menanyakan apakah kamu suka
osake, nah itu tinggal ditambahkan ka saja. Contohnya seperti ini. Misalkan, anata wa ya, anata wa osake ga suki desu ka? Tinggal ditambahkan ka saja di belakang. Sangat gampang sekali. Anata wa osake ga suki desu ka? Ya kalau jawabannya kalau misalkan suka ya udah hai suki desu. Hai suki desu. Kalau nggak suka ya udah jawabannya iye suki ja arimasen. Ingat dirubah di belakang menjadi ja arimasen karena itu menyangkal, tidak suka. Ya. Anata wa sashimi suki desu ka? Ah, hai suki desu. Iye suki ja arimasen. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau ingin menyatakan kirai atau tidak suka atau benci lah istilahnya. Tetapi ini cuma sebagai pembelajaran saja ya, karena kirai ini juga jarang digunakan di Jepang ya, karena mengandung imi atau arti yang agak sedikit, bukan agak sedikit, yang benar-benar udah kirai gitu. Kirai kan tahu ya, berarti benci dengan sesuatu itu udah benar-benar beda dengan tidak suka ya. Kalau benci itu ya benar-benar benci gitu loh. Mungkin levelnya lebih tinggi daripada tidak suka. Nah, itu juga rumusnya sama seperti tadi ya. Jadi kata benda ga kirai desu. Kata benda atau sesuatu yang Anda benci dulu plus partikelnya ga ditambahkan kirai desu. Kirai desu ditambahkan kirai desu. Kalau misalkan benci ya. Nah, misalkan mungkin ada juga di beberapa teman kita atau bahkan mungkin banyak dari teman-teman kita yang nggak suka yang namanya sashimi. Ya udah bisa menggunakan pola ini. Kalau misalkan saya ya, watashi wa sashimi ga kirai desu. Watashi wa sashimi ga kirai desu. Di sini ini benar-benar polanya sama seperti yang tadi. Tinggal dirubah sukinya itu dirubah dengan kirai desu. Oke, yang berikutnya, yang ketiga yang akan kita bahas adalah ketika Anda ingin menyatakan Anda pintar dalam hal apa, misalkan. Menyatakan pintar atau mempunyai kemampuan lebih di bidang itu. Misalkan, Anda pintar bahasa Indonesia karena Anda orang Indonesia ya. Nah, di sini ketika Anda ingin menyatakan saya pintar bahasa Indonesia, ya udah, watashi wa, nah Indonesianya dulu, Indonesia go ga jouzu desu. Watashi wa Indonesia go ga jouzu desu. Watashi wa Indonesia go ga jouzu desu. Seperti itu. Nah, kalau dia misalkan bodoh atau tidak terlalu pintar, ya udah tambahkan heta saja. Watashi wa Nihongo ga heta desu. Watashi wa Nihongo ga heta desu. Ya udah, gampang banget kan? Nah, kalau misalkan membuat negatif gimana sensei? Ya udah, desnya diganti dengan ja arimasen, sama seperti itu, seperti tadi. Misalkan watashi wa Nihongo ga jouzu ja arimasen. Watashi wa Nihongo ga jouzu ja arimasen. Nah, di sini dengan konteks jouzu ja arimasen ini, dia sebenarnya bisa bahasa Jepang, tetapi nggak pinter gitu loh. Nah, kalau misalkan konteksnya watashi wa Nihongo ga heta desu, mungkin levelnya lebih di bawah lagi, heta ini ya. Watashi wa Nihongo ga heta desu. Jadi tidak terlalu susah ya. Nah, di sini juga ketika mau nanya ya udah tambahkan ka saja. Anata wa Indonesia go ga jouzu desu ka? Udah. Apakah kamu pintar bahasa Indonesia atau apakah kamu pintar bahasa Jepang? Anata wa Nihongo ga jouzu desu ka? Kalau jouzu ya udah hai jouzu desu, atau juga kalau misalkan jawabannya negatif ya udah iye jouzu ja arimasen. Iye jouzu ja arimasen. Nah, di sini catatan buat kalian ya. Di sini bukan kirai menyatakan pintar, menyatakan bodoh, itu juga pasti ada frekuensinya. Kalau misalkan cuma menyatakan suki desu, mungkin itu alurnya datar ya. Tingkat kesukaannya ya datar gitu. Jadi biasa aja, suka ya suka aja gitu loh. Tapi ketika Anda ingin menambah frekuensinya menjadi levelnya menjadi lebih tinggi lagi, menyatakan sangat suka, itu tambahkan totemo saja. Totemo suki desu. Watashi wa ringo ga totemo suki desu. Ya. Coba lihat di sini ya polanya. Watashi wa ringo ga totemo suki desu. Bisa ya dilihat ya. Totemonya itu dimasukkan di depan suki desu ya. Watashi wa nihonjin ga totemo suki desu. Watashi wa nihonjin ga totemo suki desu. Ya, itu artinya frekuensi tingkat kesukaannya jauh dibandingkan dengan sekedar suki desu.
Karena saya sangat suka, soalnya sangat, tahu ya bahasa Indonesianya sangat itu seperti apa perasaannya ya. Jadi saya sangat suka orang Jepang, misalkan seperti itu. Nah, di sini juga ini cuman sebagai pembelajaran saja ya. Saya sangat benci orang Indonesia gitu misalkan. Saya sangat benci orang Jepang gitu misalkan. Ini contoh saja ya. Maaf, ini contoh saja. Jadi ya udahlah kita ganti dengan ini deh. Saya sangat benci sashimi gitu misalkan. Watashi wa sashimi ga totemo kirai desu. Watashi wa sashimi ga totemo kirai desu. Seperti itu. Nah, terus kemudian kalau ingin menyatakan tidak terlalu suka, ya. Sebenarnya suka, tetapi tidak terlalu. Tahu ya maksudnya ya, tidak terlalu suka. Itu tinggal ditambahkan amari saja. Dan diikuti dengan bentuk negatif ya. Tambahkan amari diikuti bentuk negatif. Misalkan, saya tidak terlalu suka sashimi. Watashi wa sashimi ga amari suki ja arimasen. Nah, ini yang penting. Setelah sukinya itu adalah bentuk negatif. Jadi des diganti dengan bentuk ja arimasen. Watashi wa sashimi ga suki ja arimasen. Watashi wa sashimi ga suki ja arimasen. Seperti itu ya. Kemudian kalau ingin menyatakan saya sangat pintar bahasa Indonesia. Watashi wa terus Indonesia go ga totemo jouzu desu. Kalau misalkan mau menyatakan saya sangat pintar main tenis, watashi wa tenis ga totemo jouzu desu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan heta sih jarang sih, agak jarang sih orang menyatakan totemonya ya ditambahkan totemo. Tetapi kalau mau bisa juga sih. Watashi wa nihongo ga totemo heta desu. Watashi wa nihongo ga totemo heta desu. Jadi sangat bodoh misalkan atau sangat pintar bisa juga. Nah, di sini juga kalau ingin menyatakan tidak terlalu bisa menggunakan pola yang tadi, yaitu amari yang diikuti dengan ja arimasen atau bentuk negatif. Misalkan, saya tidak terlalu pintar bahasa Jepang, bisa. Watashi wa nihongo ga amari jouzu ja arimasen. Watashi wa nihongo ga amari jouzu ja arimasen. Hai, minasan, 今回のビデオはここまで終わりたいと思います。難しいかもしれないけど、このビデオをですね、何回も見ていただければ、なんとかわかるようになると思いますので、ぜひ、1回でわからんかったら、もう一度、で見てください。では、今日のビデオ、ここまで終わりたいと思います。では、次のビデオで、会いましょう。バイバイ。